والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Sedekah kami, mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan bagi kami dan khusus kepada orang tua kami yang telah mendahului kami, yang senantiasa menanti doa-doa dari anak-anaknya yang masih hidup serta cucunya. Demikian yang dapat kami sampaikan khusus kepada pengisi acara, terutama kepada para kiai, guru-guru saya. Mohon maaf apabila di dalam penempatan ataupun dalam segala sesuatunya tidak sesuai, Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan kumandang tilawatil Quran, telah kita kumandangkan juga secara bersama-sama surah Yasin secara berjemaah. Kemudian telah kita lantunkan tahlil dan tahmid. Ketika rangkaian acara ini tadi adalah sebagai bagian dari al-maghfirah pada malam hari ini. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah mau'izah hasanah untuk keluarga ini dan mau'izah hasanah untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Hormat Kiai Haji To'at Bapak Ahmad Al-Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak-bapak, para umara, para ulama, jadi cendekia, saudara-saudaraku, para pentakziah, kita tetap menyebutnya, kita bertakziah, mengingatkan tentang kesabaran ketika kita ingat orang yang kita cintai ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini tanpa kita yang merencanakan, tapi sahibul bait, sahibul hajah, Ananda Dr. Haji Nur Hasan MAG dan saudara-saudaranya mengundang kita pada majelis yang mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT ini. Majelis di mana kita sesungguhnya sedang melaksanakan ibadah sosial. Ibadah bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi kita hadir memenuhi undangan, kita berwacian seperti tadi sudah disampaikan, kita teringat kebaikan almarhum maupun almarhumah. Lalu kita kemudian dengan ikhlas mendoakan mereka yang sudah mendahului kita semuanya. Inilah yang kita sebut sebagai bagian dari ibadah sosial kita. Yang berikutnya adalah majelis ini, majelis kita sama-sama mengingat tentang kematian. Kita dipesankan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, aksiru zikra hadimil ladzat. Wahai umatku, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dalam hidup ini. Ulama hadis ternyata memaksudkan hadimul ladzat itu adalah kematian. Jadi kita selalu tentunya diingatkan untuk ingat terhadap kematian yang hak pasti, kata Rasul. Ya.
siapapun dia pasti akan mengalami dan mencicipi kematian itu. Nah, dari situlah kita belajar, ya, termasuk majelis seperti ini. Ya. Saya sendiri tadi mendapat WA itu sudah zuhur saya baca, Anda merasa. Dan dalam hati saya bersyukur, mudah-mudahan kesampaian waktunya saya bisa hadir bersama saudara-saudaraku yang lain. Nah, karena majelis inilah kita tadi diingatkan oleh Sahibul Hajah ini, diingatkan oleh tadi yang kita wiridkan, yang kita baca, dan banyak lagi kebaikan yang lain, termasuk mungkin kebaikan tadi disebut sedekah tapi atas nama almarhum, ya. Atas nama almarhum. Nah, tadi juga kita diingatkan berbarengan peristiwa ini ada tahun baru miladiah, walaupun mungkin tidak semeriah bagi kita orang yang beriman seperti 1 Muharram, tapi ini adalah sunnatullah dalam hidup. Allah mempergilirkan hari-hari itu untuk semua makhluknya yang hidup ini, termasuk kita manusia ini. Karena melalui pergiliran waktu itu ada yang datang, ada yang pergi, ada yang sakit, dan ada yang sehat, ada yang sempat sugi dalam hidup itu, ada yang buntu terus-terusan gitu. Ada yang sempat jadi pejabat tinggi, ada yang tak tinggi-tinggi jabatannya, ya. Nah, semua itu semestinya bagi kita yang beriman baik galu. Kita tidak perlu berburuk sangka kepada Allah. Kalau dia baik, kita nyebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah, ya. Karena yang ditunjukkannya itu kebaikan galu. Kalau kebenaran tak melemahkan kita, cak tadi hujan, barangkali ada yang nak berutuk. Apa pula kami ada gawe ke hujan je. Padahal kita sudah diajari oleh Rasul. Doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan itu bermanfaat untuk kami. Tak ada kita nak nyalahkan Allah, ya kan? Tak ada nak merutui, ya. Nah, jadi positif, negatif, semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Itu sudah direncanakan, makanya disebut takdir, ya. Nah, ketika terjadi, itulah namanya qada. Kan iman qada dengan qadar, kan? Iman kepada qadar dan qada. Ketika sudah diqada oleh Allah, itu artinya sudah dieksekusi. Nah, kita baru tahu. Tadi tak ada tanda-tanda nak hujan, ya. Begitu diqada oleh Allah, nah baru tahu. Alhamdulillah, Allah menjadi hujan, ya. Nah, jadi segalanya dalam hidup itu kita sikapi seperti itu, ya. Nah, termasuk juga kematian nih, ya. Ada bagi yang beriman secara benar, ya, tetap memandangnya positif, tapi yang mungkin kurang imannya, uji kita tadi, apa pula, ya, tepatnya diambil oleh Allah, ya, padahal tugas kewajibannya belum sudah. Anak-anaknya masih kecil kalau belum tamat, maaf nih, sekolah menengah atas, ya, belum sempat kuliah, belum jadi sarjana. Kalau anak tarus itu, alhamdulillah. Kalau bahasa
kita orang dusun jadi orang lalu. Nah, orang Cak Afani itu aku tak tahu ya. Tapi setidaknya dari kenyataan yang mudah-mudahan kita sama tahu ya. Tadi anak almarhum tadi ya sudah sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh almarhum oleh mereka sendiri sebagai anak ya. Nah begitulah tadi dalam ayat surat Tabarak itu kita diingatkan itu tadi Jadi walaupun ini yang lah keempat, 4 haul. Haul itu bahasa Arab, artinya sana. Setahun, ingat haul itu. Bukan bahasa Pegagan. Haul itu artinya keempat. Nah, jadi kalau orang ke haul yang keempat berarti itulah tahun keempat meninggalnya almarhum. Kalau aku berkakak, Kak Rusneli, Allah yarham, tak terasa. Tadi ada ceritanya buat COVID. Selamat dari COVID. Minimal resiko COVID-nya bukan kematiannya, tapi banyak orang kadang-kadang jadi tercitrakan buruk gara-gara COVID itu tadi. Nah, padahal biasa ada COVID tak katik COVID. Kapan sudah datang waktunya, laju tuh. Nah, cuman itu tadi kadang-kadang ada yang di COVID-kan kawan, itu istilahnya. Nah, itulah masalah kita dalam keimanan kadang-kadang itu. Dalam kesempatan ini mungkin aku ingin kita mengingat kematian ini lewat sebuah hadis Rasul yang populer, hadis masyhur. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasah. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi kalau kita sebagai anak Adam ika siapa baik sudah dipanggil oleh Allah bergelar mayit, tak katik lagi ikhtiar pilihan nak nyari usaha bak manilah nambah amal baik bak manilah memperbaiki yang mungkin karena sudah terlanjur lamun kita tuan badan tu tak kacak lagi ya tak? Apa yang pacak nolong kita lagi? Ibarat kurang pengen nambah kebaikan. Ibarat kita kebanyak dosa pengen nebusnya. Ibarat kuburan itu gelap sepanjang kita berada di alam barzah itu. Siapa yang pacak nerangi? Ternyata ada dalam hadis itu tadi. Makanya aku ingin mengingatkan, paling tidak ini ada 3 alat yang bisa membantu kita kalau sudah dalam kondisi yang disebut tadi, berada di alam barzah, dalam kondisi tak pacak lagi nak berbuat apa-apa lagi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nah, mumpung kita sama-sama masih diberi Allah kehidupan, setidaknya kita saling mengingatkan. Kalaulah pada gilirannya kita juga sudah dipanggil oleh Allah, setidaknya kita sudah mendapat pelajaran. Apa itu? Meninggalkan sedekah yang nanti sekalipun kita sudah berkalang tanah, sedekah itulah yang bakal nolong kita. Entah kita bangun masjid,
entah kita itu menyantuni anak yatim, entah kita itu membantu orang-orang yang kesulitan, membantu anak yang orang tuanya nggak mampu, kita yang mengusahakan beasiswanya supaya dia bisa melanjutkan sekolah, supaya dia pada gilirannya yang menyelamatkan keluarganya, ya. Nah itu. Jadi banyak niat. Nah itu seandainya kita diberi oleh Allah kelebihan dalam bentuk material, harta, ya. Kita sugih itu kalau pajak kesugihan kita itu baik untuk kita tuan badan maupun oleh yang mengusahakan sebelum kita ada, itulah kedua orang tua kita, ya. Jadi ketika kita ingat orang tua kita, kita sadar apalah yang pacak ku bantukan dengan orang tua kita. Kalau dia belum haji, ada istilah badal haji kan? Taruhlah kamu lagi umroh, orang umroh lagi berada di tanah suci, pujinya berlipat ganda kebaikan itu. Kalau sholat di masjid Nabawi 1000 kali, ya kan? Sholat di masjid Haram 100.000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa, baiklah. Kita berada di tempat yang dilipat gandakan oleh Allah kebaikan itu. Kenapa tak ada? Ibarat tadi, ada duit di kantong, naik ke ini, ada orang yang layak dibantu. Umpamanya orang yang mengungsi dari hari ke Palestina barangkali, ya. Nah, sekedar untuk makan, apa baik, ya kan? Kadang-kadang ada orang tadi memang kita ketemu, padahal ketemu itu dipertemukan oleh Allah, menguji kita dalam hal itu, ya. Setidaknya kita walaupun diberangkatkan oleh siapa baik, barangkali ada uang saku di kita. Nah kita terpikir untuk itu tadi. Jadi kita dapat orang yang kita niatkan juga untuk kebaikan itu dapat juga, baik atas nama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, atau di atasnya lagi kakek, ya, dengan nenek kita, buyut kita, dan baiklah seterusnya, ya. Nah jadi itu yang pertama tadi, sedekah jariyah, ya. Kami di darat itu ada masjid namanya Al-Bukhari, yang membangunkan itu anaknya, yang waktu itu dia punya kedudukan sebagai direktur Saudi Airlines. Cukup berduit, tiketnya dia mahal Saudi Airlines. Nah dia datang ke Palembang, ketemu dengan aku, dengan kami. Dia menginfakkan sebagian hartanya membangunkan masjid itu atas nama orang tuanya. Siapa nama orang tuanya? Tuhtah Al-Bukhari. Dia orang Madinah tapi keturunan dari Bukhara, tempatnya Imam Bukhari, lahir. Jadi aku ada itu. Makanya aku milu juga belajar, gitu. Walaupun di Tanah Abang tempat Masjid Al-Mansur. Mansur itu nama orang tuaku, Ahmad Mansur. Kalau kecilnya kemampuanku baru sebaik itu. Jadi kita yang pertama, aku rasa Ananda Nur Hasan, adik-beradik, aku yakin sudah melakukan sebagian dari contoh-contoh semacam itu untuk almarhum. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu sama dengan yang tadi. Tuan badan dapat,
apabila ilmu tadi dipakainya untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan, untuk menuntun orang dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Banyak manfaat ilmu itu. Jadi bukan untuk kesombongan, bukan, tapi justru adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Bayangkan kalau ilmu kita itu ibarat dipakai, dimanfaatkan bukan hanya oleh diri kita, isi rumah kita, tapi oleh anak murid kita. Lalu anak murid kita ngajarkannya lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya. Katakanlah namanya Wanda Kiai Haji Abdul Ghani Bahari ngajar di Langgar dulu itu, lalu kemudian merintis meluaskan menjadi virus pada zamannya. Nah, itu beliau kan punya murid waktu di Langgar, sejarahnya tadi orang cuman segugu itu lah, tua muda. Aku juga kala ngaji di Langgar di usia kanak-kanak. Nah, sampai ketika jadi virus, tahu wah itu ilmunya luas. Nah, ketika kami bakari ke generasi ketiga kira-kira, ngerasa nih milu generasi ketiga, rentetan dari yang kami siapkan di awal. Nah, di awal aku balik ke dusun tahun 86. Nah sesungguhnya kalau kita nanya ada tak jasa Kiai Abdul Ghani, ada tak ada ilmunya yang kupakai, yang kita sama-sama nikmati? Ada. Ika Abul Khair, ya. Kak Asep itu sebenarnya murid beliau juga. CRO bapak beliau, kalau bahasa kita itu sebasa lain. Nah jadi ilmu itu begitu semestinya. Ya. Kalau kita ajarkan, kita tularkan, kita pakai untuk kebaikan semacam itu. Itulah yang bakal nambahi uji kita tadi ketika kita tidak berdaya lagi kan, di alam kubur sampai akhirat. Ya. Yang bakal nambahi tadi pundi-pundi kebaikan kita itu yang itulah. Makanya kita jangan pelit dengan ilmu kita. Jangan ada istilah, oh itu rahasia perusahaan, tidak boleh kau tanya. Itu orang nggak paham. Padahal dia tadi mestinya itu paham. Dengan cara itulah kita akan dibahagiakan, baik oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, oleh para guru-guru kita, yang sudah memberikan ilmu itu. Nah, rasanya kan, setemu aku balik, dia kan lagi belajar di Ariyat Ahmad Al-Habsyi, ya kan? Di pinggir sungai Musi. Pengalaman dengan aku juga sekolah di Palembang itu, mandi di sungai, mohon maaf sungai kotor ya. Kalau tak datang pasang lebar yang itulah bahasa gitu. Naik kayak tadi, walaupun di Palembang ngerasa. Nah Kak Rusnaidi Allah yarham, ketika dengar aku balik, nah ngerasa nih kan, suruh balik pindah ke darat. Nah itu tadi. Ada tak hubungan ngerasa dengan almarhum? Ada. Artinya Kak Rusnaidi itu sudah visioner orang nyebut sekarang, berpikir ke depan, walaupun belum tahu Kak Rus, depan siapa, tadi seperti itu. Tapi jasa orang tua kita, setidaknya untuk kebaikan kita itu harus kita kenal, harus berpikir apalah yang pacak kubalaskan. Nah model ini. Teringat, kalau bisa lebih dari haulan, namun aku terus terang deh, setiap ba'da sholat 5 waktu ya, tadi lah mendoakan orang tua.
Karena kita membaca ayat walaqad ataina Luqmanal hikmah, ya kan? Luqman itu orang biasa kayak kita kan diberi oleh Allah hikmah, ilmu luas dan kemanfaatan dengan ilmunya gara-gara dia amalkan, praktekkan. Tadi disuruh bersyukur kepada Allah, yang kedua disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Nomor 2 ya. Nah. Nomor 2 posisi. Nah jadi wajar kalau kita itu terikat seumur hidup kita. Tak kata istilah lupa tadi. Apalagi kalau kita balik ke ilustrasi yang galak diceritakan. Jika hadis Rasul mengatakan, kita itu kalau di alam kubur itu tak kata istilah cahaya, gelap gulita. Kita itu hidup bersama makhluk lain, ya. Entah cacing, ya. Nah, ular dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itu, ya, bayangkan apa yang kita tunggu kira-kira. Sama dengan tadi mati PLN dengan segala kita itu harapan cuma sekok, supaya terang pula. Nah itulah harapan orang yang ada di alam kubur. Makanya dalam sebuah riwayat tadi Rasul mengatakan, menceritakan dalam kondisi seperti itu tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang. Nah Rasul menceritakan ahli kubur tadi spontan bersuara, ayyu syai'in hadha ya Rabb, apa dia gerak-gerak itu ya Allah, ya Tuhan. Maka dia mendengar suara, jawabannya apa? Hadza waladuka yad'u laka. Tadi saja, apa dia gerak ya Allah? Itu gelap, tiba-tiba terang. Betapa bahagianya. Kalau spontan tadi kira-kira wajar. Terkejut ia tadi, terbebaskan dari gelap tadi, nikmat ia. Cuman dia tak tahu apa dia ini. Maka Allah menjawabnya tadi, inilah anakmu sedang mendoakan untukmu. Nah, coba bayangkan kalau kita punya orang tua, kita doakan sekali cuma setahun, Itu untuk mudah lah, kita ingat. Itu hadis, bukan cerita di terkul, bukan juga. Hasan, berapa beradik kan? 6 beradik. Ibarat tadi itu ya. Setiap sudah sholat, taruhlah barang. Kalau terpeci barang, terpeci selisih ya nak. Ngerasa nikah tepat waktu, yang kedua, waktu kedua, itu waktu ketiga, kamu menikmati terang tadi. Nah, apa lagi dibuat ke jadwal ni kan? Kurang 6 lagi. Ngerasa buatkan jadwal. Kau, aku dang sibuk ni kan? Mungkin tak sempat tadi. Giliran kau. Bayangkan, hatinya tersambung kan? Lama menikmati terang. Ya. Nah yang kita terbayang tadi, yang terkenang dengan almarhumah ke Arya Jiwa. Terpeci oleh pengaruh banyak orang pergi ke darat itu. Merumput kuburan. Pada itu sambil berdiri berdoa. Cuman alhamdulillah walaupun setahun cuma sekali ya. Cuman tadilah kalau kita bertanya siapa-siapa pasti jawabannya kompak ya. Namun baca terang terus-terusan. Apa
lagi model itu anaknya ngajak sebanyak itu orang mendoa. Jadi ibarat daya listrik itu bukan yang 50 watt itu kan? Atau 5 watt bukan. Nah itu sekedar mengingatkan yang kedua tadi ilmu. Nah yang ketiga itu tadi itu waladun salihun yad'u lahu. Jadi 1, 2, 3 itu beririsan, bertemu. Aku bukan membanggakan untuk dapat apa-apa, tak ada dengan rasa akan kita katakan, tapi aku menceritakan secara objektif aja. Mulai dari apa yang ditanam oleh almarhum, termasuk Bapak yang walaupun sudah uzur pasti punya harapan baik untuk anak-anak. Aku jadi terkenang haji dulu, aku masih kuliah di Madinah. Dia haji dengan aku, dengan Kak Alis boleh. Cuma kali teman aku yang dampingnya Kak Alis. Ini banyak kisah. Namun dengan Bapak juga habis selalu tertawa kami. Karena banyak yang lucu ke macam-macam. Ada temuan yang aneh, lucu. Ada temuan yang aneh tapi tidak lucu, jadi pelajaran. Nah itu dengan almarhum. Nah jadi dalam kesempatan ini ya mudah-mudahan apa yang kusampaikan baik dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itulah yang kita maksud. Kita sedang sama-sama mengingat kematian. Karena kematian itu kita tidak tahu, misteris, kapan datangnya. Namun kita tahu lah mak bercawis gitu. Nah kita justru tak tahu, itulah kita dituntut bercawis kapan baik. Tak ada harus nunggu kita sakit dah. Lagi sakit, lagi sehat, lagi lemah awak, tak lemah awak, lagi duit banyak, lagi duit buntu. Tadi segalanya itu tadi. Mudah-mudahan mengingatkan kita tentang kematian. Kak Karim juga mendoakan kita, sama-sama. Di samping itu beliau dah. Namun pacak kita itu mati dalam kondisi kita lemah. Nah lemah apa itu juga kan? Namun pacak rezeki itu belum tak ada putus rasa ada. Kita lah sakit-sakitan buntu boleh. Yang kita rezeki. Memang dari itu kita diajar. Dulu aku cerita di rumah sakit kita berangi, yang ditunggu tak mati, yang nunggu duluan. Barangkali kamu tahu, aku tak terkenang lagi nama. Cuman orang dusun kita lah. Iya kan? Nah itu bukti. Jadi kita tak baca nak apa ya, mendahului qada Allah itu. Kita dari pasti nunggu yang sakit lagi. Atau kapan sih? Nah boleh jadi ikut waras, sehat, bugar, yang nunggu gitu. Nah makanya kita tadi dalam konteks mempersiapkan diri, jangan milih-milih, enak. Aika gibah, banyak gitu alasan. Enak. Kalau ada kebaikan yang pacak kita gawe kan, cepatilah bahasa kita. Wasari'un. Quran mengatakan begitu, cepat. Jangan kagi baik, serisu baik.
Orang Arab bukro. Abdul Khair lah mudah Mesir. Orang Arab kebaikan ada depan mati aja bukro. Mesti yang kita pikir serius lain lagi kebaikan, kan? Yang depan mati gerak juga dulu. Nah, itu ketika kita masih diberi oleh Allah barangkali kehidupan semacam itu, ya. Barangkali itu baik, ya. Dan mohon maaf kalau terpanjang gara-gara gesah akan keluar dari konteks, ya. Tapi mudah-mudahan tadi ku katakan sudah terpadu, ya, apa yang diminta oleh Sohibul Haja ini, ya. Majlis kita mengingat kematian. Ketika kita ingat, kita pasti terpikir untuk menyiapkan apalah yang pacak untuk kubau, bertemu dengan Allah lagi, ya, kebaikan atau keburukan. Nah, masih punya peluang kita untuk ibarat tadi meningkatkan, semua itu. Ya, demikian, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wafaqana Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.